Saat itu Andre yang udah gak tahan nafsunya kepincut untuk bertemu dengan Feby, dan akhirnya ia memutuskan untuk menemui perempuan jadi-jadian itu. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabar hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Seperti biasa, kali ini AA akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Jember, Jawa Timur, di mana ada seorang waria yang mengaku wanita dan melecehkan sesama pria lagi. Agak gila ya kasus kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu dan dilatar belakangi oleh hasrat nafsu yang gak terpuaskan. Andre Kristanto berusia 21 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal di Malang, Jawa Timur. Diketahui, Andre ini memiliki seorang kenalan yang katanya merupakan seorang perempuan bernama Feby. Perkenalan di antara keduanya ini berawal dari jejaring sosial Facebook. Dari perkenalan itu, Feby mengaku kepada Andre bahwa dirinya merupakan seorang perempuan berusia 22 tahun yang bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan Desa Semboro, Jember, Jawa Timur. Untuk kesehariannya, Feby mengaku jika dirinya memiliki usaha salon kecil-kecilan yang sedang dirintis di rumah kontrakan tersebut. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya pun mulai sering bertukar pesan singkat melalui jejaring sosial Facebook. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pertemuan di salon tempat Feby mencari nafkah. Namun sayangnya nih lur, pertemuan ini malah menjadi malapetaka bagi Andre. Semua kejadian ini bermula pada hari Jumat di bulan Mei 2017. Saat itu Andre yang udah gak tahan nafsunya kepincut untuk bertemu dengan Feby, dan akhirnya ia memutuskan untuk menemui perempuan jadi-jadian itu. Kala itu ia berencana untuk datang ke salon milik Feby. Andre kemudian berangkat dari rumahnya di Malang menuju Jember menggunakan sepeda motor Honda Beat. Sekitar pukul 12 siang, akhirnya ia tiba di salon milik Feby. Namun setelah keduanya bertemu secara face to face, seketika itu juga Andre dikejutkan oleh fakta jika ternyata Feby ini bukanlah perempuan tulen, melainkan seorang waria yang bernama asli Viko Apridianto. Yah, ketipu deh, jeruk makan jeruk deh tuh. Jadi ternyata sedari awal Feby alias Viko gak pernah jujur kepada Andre jika sebenarnya dia adalah seorang waria. Mengetahui fakta tersebut, Andre pun merasa kecewa dan memutuskan untuk segera meninggalkan salon milik Viko alias Feby. Nah, untuk lebih memudahkan sekaligus biar gak bikin bingung nih, kita sebut aja Feby ini dengan Viko aja ya lur. Jadi sesuai dengan nama aslinya. Nah, saat itu Viko yang memahami kekecewaan Andre akan identitas aslinya terus berusaha untuk merayu Andre agar tetap berada di salon tersebut. Selain itu, ia juga terus-menerus merayu sekaligus sedikit memaksa Andre untuk menginap di rumahnya terlebih dahulu. Karena terus mendapatkan paksaan, akhirnya Andre pun memutuskan untuk menginap di sana. Nah, saat itu Viko yang udah gak mampu untuk menahan hawa nafsunya mulai memaksa Andre untuk melakukan hubungan dewasa. Namun karena Andre merupakan sosok laki-laki normal, ia pun langsung menolak ajakan tersebut. Walau mendapatkan penolakan, Viko tetap terus-menerus mencari cara agar Andre mau memuaskan nafsunya. Gak gampang menyerah nih lor. Viko kemudian mencekoki Andre menggunakan obat-obatan jenis dextro sebanyak 12 butir yang kemudian dicampurkan ke dalam minuman alkohol. Ketika dikonsumsi secara berlebihan, obat ini bisa membuat orang menjadi teler atau mabuk. Ketika dikonsumsi secara berlebihan, obat ini bisa membuat orang jadi teler atau mabuk. Setelah selesai meracik minuman bercampur obatan itu, Viko langsung menyuguhkan minuman itu kepada Andre yang saat itu sedang tidur-tiduran di kamar. Gak lama setelah meminum minuman tersebut, mulut Andre langsung mengeluarkan busa. Melihat targetnya yang udah dalam keadaan gak berdaya,
Viko pun langsung membekap mulut Andre sampai nggak sadarkan diri. Setelah itu, ia langsung menyeret tubuh Andre dari kamar menuju ke pinggir sumur yang ada di sekitaran rumahnya. Sesampainya di sana, Viko langsung mengikat tangan dan kaki Andre dengan tali rafia yang udah diberi beban 6 buah genting atau atap rumah. Setelah itu, tubuh tersebut dibuang begitu aja ke dalam sumur hingga tenggelam. Setelah Andre udah benar-benar gak terlihat lagi, bagian atas sumur itu langsung ditutup oleh Viko dengan anyaman bambu. Nah, setelah selesai melakukan aksi kejinya, ia langsung menggadaikan motor milik Andre ke tetangganya sebesar 1,5 juta rupiah. Sementara itu nih lur, keluarga Andre di Malang mulai merasa khawatir karena anaknya nggak kunjung pulang. Selain itu, mereka juga udah berusaha untuk menghubungi ponsel anaknya beberapa kali, namun nomornya nggak pernah aktif. Berhari-hari pihak keluarga menanti kepulangannya, namun sayang, Andre nggak pernah kembali. Pada akhirnya nih lur, keluarga tersebut memutuskan untuk melaporkan berita orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Sehari setelah kejadian malam itu, Viko tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, seolah-olah gak terjadi apapun. 2 bulan setelah kejadian mengerikan itu, atau lebih tepatnya pada bulan Juli 2017, Viko memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tanpa berpamitan kepada pemilik rumah. Bahkan menurut pemilik kontrakan nih lor, Viko ini belum membayar uang sewa rumah tersebut selama sebulan terakhir. Nah, saat itu Viko memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur. Di sana ia menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa tanpa ada rasa beban sedikit pun. Ia juga masih terus aktif memainkan sosial media dan gak jarang mengunggah foto-foto seksinya ke Facebook. Pada tanggal 22 September 2017, pemilik rumah kontrakan Viko yang lama sedang membersihkan rumah itu karena akan ada penyewa baru. Saat itu, ia dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia yang mengambang di dalam sumur rumah tersebut. Pemilik kontrakan itu dibantu oleh warga yang lain, kemudian langsung melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi terdekat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan pun segera mendatangi lokasi TKP. Di sana pihak kepolisian mengungkapkan bahwa saat ditemukan, jasad tersebut udah tinggal tengkoraknya aja dengan bagian tubuh yang diikat menggunakan tali yang diberi beban genteng. Diduga jika genteng tersebut dipakai sebagai pemberat agar tubuh korban bisa tenggelam ke dalam sumur. Selain itu, pihak kepolisian juga sempat memintai keterangan dari pemilik rumah tersebut. Nah, untungnya nih lur, pemilik rumah kontrakan tersebut masih menyimpan data-data dari para penyewanya, sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Nggak memerlukan waktu yang lama, Viko pun segera diburu. 2 hari setelah terkuaknya kasus ini, atau lebih tepatnya pada tanggal 24 September 2017, pihak kepolisian berhasil menangkap Viko yang saat itu sedang bersembunyi di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Kelaka Lumajang. Ia pun segera dibawa ke Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Viko langsung mengakui jika memang dirinya lah yang melakukan pembunuhan itu. Ia menceritakan setiap detail kejadiannya, dimulai dari perkenalan sampai kronologi ia membunuh Andre. Berdasarkan pengakuan dari Viko, pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarga Andre untuk memastikan kebenaran identitas korban. Berkat hasil tes DNA, akhirnya terkuak jika kerangka tersebut memang benar-benar kerangka dari Andre. Hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematian adalah overdosis obat-obatan. Setelah keperluan otopsi dan penyelidikan selesai, pihak kepolisian pun akhirnya menyerahkan kerangka tersebut kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan dengan layak. Sementara itu nih lur, Viko resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Untuk motifnya, ia mengaku jika saat itu dirinya gak dapat menahan hawa nafsu untuk bercinta. Namun sayang,
Karena Andre terus menolak ajakan tersebut, Viko pun akhirnya terlelap dan langsung menghabisinya. Atas perbuatannya tersebut, Viko dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jember. Pada tanggal 20 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 11 tahun. Vonis tersebut diketahui lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 12 tahun. Jujur ya, setelah riset kasus ini, AA agak geli sendiri ya. Karena jujur aja, dulu AA punya pengalaman yang gak enak seperti Andre. Di mana waktu AA bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia, ada salah satu rekan AA yang kelainan kayak gitu. Dan untungnya cuman megang-megang dada aja. Mau ngelawan juga takut sih, karena dia tuh tangan kanan perusahaan dan takut kejadiannya kayak kasusnya Andre ini. Tapi dari pengalaman ini, AA berharap supaya nggak kejadian lagi yang kasusnya seperti Andre. Buat kalian yang punya anak cowok ataupun teman cowok, ya juga harus dijaga supaya nggak berkelakuan seperti itu, karena bisa merugikan orang lain. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa pelecehan seksual itu nggak hanya terjadi bagi kaum wanita aja, akan tetapi juga terjadi bagi kaum pria sesama pria lagi. I'm Jurna AA, and still next time, stay safe ya lur.